Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat serta umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di Rodoh Mimiyadun Jannah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umum kita. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasaruddin Khalid. Semoga Ustadz dengan keluarga senantiasa kami doakan sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, Bunda, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ayo saudara sayyidat Bapak Ibu jamaah Quranik Jumlah yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu memuliakan wabil khusus tim DJWI, Bunda Arifah, Bunda Ana, dan seluruh Bapak Ibu yang memuliakan. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pertemuan 9 Ustaz. 9 ya. Dan ayatnya juga ayat yang ke-9 sekarang. Oh ya. Dari surah At-Tahrim. Baik, kita mulai dengan kitabah wa tilawah. Terlebih dahulu ingin membacakan ayat ke-9 surah At-Tahrim. Siapa nih Bunda Ana yang akan membacakan kita di malam hari ini? Baik, dengan Said Farid. Assalamualaikum, Mas Said. Assalamualaikum Pak Farid. Speakernya Pak, mohon maaf. Oh lagi batuk, oke deh. Diganti ya dengan siapa ya nih? Banyak lagi pada batuk. Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam. Ya silakan Bun. At-Tahrim ayat 9. Ayat 9 ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufarol bal munafiqina baghlud alaihim wamak wahum jahannam wabi'sal masir. Ininya ya. Wabi'sal masir. Wabi'sal masir.
pakai ininya, Pak Ustaz. Baik. Ya, Bun, ya, tinggal mungkin. Ya, artinya? Terjemahnya, Mbak, artinya. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Iya. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, Bapak muliakan. Terima kasih Bunda Ratna rahimanallahu bitilawatil Qur'an Karim istima'i. Semoga Allah merahmati kita semuanya, baik beliau yang membaca maupun kita yang mendengarkannya. Dari tilawah lantunan surah At-Tahrim, yakni surah ke-66. Ya, 9. Kajian kita malam hari ini yaitu kajian Quranic Journey ya. Bapak muliakan, pada ayat ini Allah kembali menyeru Nabi kesayangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pernah saya sampaikan, pernah saya sampaikan bahwa jika Allah menyeru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menyerunya dengan jabatan yang melekat pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak pernah menyeru dengan nama Nabi kita, tidak ada di dalam Al-Quran. Ya Muhammad, tidak ada. Sebagaimana Allah kalau menyeru Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Begitu juga ketika menyeru Nabi Isa, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan seterusnya. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Musa, ya Musa, dan seterusnya. Kepada Nabi Nuh, ya Nuh. Kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria. Kepada Nabi Yahya, ya Yahya. Kepada Ibrahim, ya Ibrahim. Ya Ismail, dan seterusnya. Para Nabi diseru dengan nama-namanya. Tidak demikian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru Nabi kecintaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menyerunya dengan jabatan yang melekat pada diri beliau dengan dua sebutan. Pertama adalah ya ayyuhan nabi, dan yang kedua adalah ya ayyuhar rasul. Seperti ayat yang dibacakan barusan oleh Bunda Ratna, ya ayyuhan nabi yujahidil kufar wal munafiqin wa hlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepada engkau. Begitulah penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagian ulama menjadikan ayat-ayat yang serunya kepada Nabi dengan jabatan tadi, yang menyeru bahwa kalau kita ingin menyebut nama Nabi kita, maka idealnya, bagusnya, adabnya adalah dengan menyebut dulu Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bilang kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rasanya kok tidak elok dan tidak etis ketika kita menyebut nama Nabi kita tanpa menyebut seperti itu, sebagaimana Allah kalau memanggil nabinya tidak juga memanggil nama dengan nama langsung. Itu pelajaran pertama dari awal ayat ke-9 surah At-Tahrim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang saya sampaikan tadi, memanggil, menyeru nabinya, ya ayyuhan nabi, gitu ya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar, perangilah, lawanlah, berjihadlah, ya, berperanglah atau perangilah al-kuffar, orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, waghlul alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka, wa ma'wahum jahannam,
dan sesungguhnya tempat kembali mereka adalah jahanam, wa bi'sal masir, dan jahanam itu adalah bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini, Bapak Ibu muliakan, tidak berarti sebagaimana dugaan orang-orang lain, terutama orang-orang yang punya Islamfobia, ketakutan, kekhawatiran, ada menyebut bahwa Al-Quran itu sumber kekerasan. Saya kira orang-orang seperti ini perlu memahami konteks kapan ayat itu turun. Dalam konteks apa ayat itu turun, dalam hal apa ayat itu diturunkan. Seperti itu. Nah, kalau kita memahami ayat semata-mata dari terjemah, maka memang yang terjadi adalah ada kesan bahwa Al-Quran, bahwa Islam itu senang kepada kekerasan. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya umat Islam itu, lihatlah dalam berbagai ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, gitu kan, sepanjang berbuat baik kepada orang-orang non-muslim, sepanjang mereka tidak mengusir kalian, tidak menyusahkan kalian. Jadi sebenarnya ayat-ayat tentang ayat model seperti ini itu sifatnya adalah defensif, sifatnya adalah reaktif, bukan aktif. Jika umat Islam itu tidak diganggu, maka umat Islam tidak akan mendahului mengganggu mereka. Jika umat Islam itu tidak diperangi, maka Islam tidak memerangi mereka. Seperti itu. Ayat ini turun di Madinah. Bapak Ibu tahu, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, apa yang terjadi? Di Madinah itu sudah bercokol lama sekali orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada ke pinggir dari Madinah ada Yahudi Khaybar namanya. Ada orang-orang pagan, ada orang-orang penyembah berhala. Jadi Madinah itu ibarat sebuah kota yang di dalamnya itu multi etnis, multi ras, multi keyakinan. Itulah Madinah. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama kota Yathrib dengan Madinah? Karena tadi Yathrib itu artinya celaan. Yathrib itu artinya umpatan, ejekan. Maka Nabi ingin merubah image tentang kota Madinah dengan kota yang ramah dengan berbagai etnis, ramah dengan berbagai keyakinan. Maka kota Yathrib diubah namanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang mendapatkan cahaya. Itulah kira-kira mengapa kota Yathrib diubah namanya menjadi Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Nabi mengetahui dan menemukan, saya katakan tadi begitu banyak di sana itu suku, bangsa, ada orang Yahudi tadi disebut, ada orang Nasrani di sana, ada orang-orang asli, sukunya pun beragam. Ada suku asli Madinah, ada orang Badui, ada orang Khazraj, ada orang Aus, ada orang Yahudi, ada orang Muhajirin. Begitu banyaknya etnis yang hidup di Madinah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali begitu sampai di Madinah, beliau untuk membangun kebersamaan kota, apa yang beliau lakukan? Beliau membuat apa yang namanya Sahifah Madinah, apa yang namanya Madinah Charter, atau kita sebut Piagam Madinah. Di dalam piagam itu, di dalam kesepakatan itu, kesepahaman itu,
maka dituangkan di situ bagaimana interaksi antara muslim dengan muslim, antara muslim dengan non-muslim, antara non-muslim dengan muslim, lalu antara mereka kepada negara diatur. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengusir. Jika Madinah, kota Madinah dalam bahaya, maka semua orang yang ada di Madinah Sinyalnya Ustaz. musuh dari luar Madinah. Itulah yang dilakukan Nabi. Dan inilah yang disebut-sebut Bapak yang muliakan, jika ada orang mengatakan kapan piagam tentang hak asasi manusia yang pertama kali di dunia, maka sesungguhnya yang pertama kali butir-butir yang dapat di dalamnya menunjukkan adanya hak-hak yang pembela terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak orang, tidak memperhatikan agama, suku dan sebagainya, maka yang pertama muncul adalah piagam Madinah. Itu telah ada tahun 623 atau 624 ya, Masehi. Kalau Bapak Ibu lihat piagam-piagam yang ada, American Charter, British Charter, seperti itu tahun 1000, jauh 1900-an atau mungkin lebih dekat 1700-an. Jadi sesungguhnya kalau bicara secara otentik yang tertulis sebuah undang-undang tentang hak asasi manusia, apa yang Rasulullah sudah tanamkan, sudah canangkan, sudah tuliskan, sudah berikan kesepakatan antara penduduk yang ada di kota Madinah, itulah sesungguhnya yang pertama kali muncul di dunia. Tapi kadang-kadang orang tidak mengakui itu. Kenapa? Karena adanya tadi Islamofobia, ketakutan kepada Islam dan sebagainya. Tapi kita sebagai seorang muslim, maka perlu mengkaji, perlu membaca, perlu memahami sejarah. Agar apa? Agar kita tidak selalu dibodohi oleh orang lain tentang sejarah bagaimana Islam sesungguhnya mengharumkan dunia. Kita kembali tadi. Jadi ayat ini berbicara ketika orang Yahudi yang sudah diambil kesepakatannya, mereka melanggar, maka terhadap mereka yang melanggar atas perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati itu layaknya kepada mereka untuk diperangi. Bukankah Nabi SAW bersama orang-orang Madinah yang berada di kota Madinah terjadi peperangan yang namanya perang Ahzab, terjadi peperangan namanya perang Khandaq, yang namanya perang Ahzab ya. Jadi perang itu perang Khandaq atau perang Ahzab, perang Parit, di mana warga Madinah menghadapi pasukan musuh yang disebut pasukan multinasional. Mengapa disebut demikian? Sebab orang-orang Quraisy dari Mekah mengumpulkan bala tentaranya bukan saja dari Mekah, tetapi dari suku-suku yang berada di luar kota Mekah. Mereka menyatukan kekuatan, jumlahnya 10.000 orang. 10.000 orang. Dan kaum muslimin hanya 40.000 orang, sedangkan kaum muslimin jumlahnya hanya 4.000 orang. Yang ada di Madinah itu pun berbagai macam. Maka apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi yang sesungguhnya dan seharusnya membela kota Madinah dari serangan musuh, justru mereka berkomplot dengan pasukan musuh, pasukan musyrikin. Mereka berada di sana untuk menghancurkan. Maka terhadap orang-orang yang seperti ini, tegas Al-Quran mengatakan jahidil kuffar, perangi orang-orang kafir itu, wal munafiqin, orang-orang yang munafik, orang-orang munafik yang wajahnya, mukanya, kalimatnya ketika berada di depan para nabi dan para sahabat begitu indah menyanjung Islam, meyakinkan orang-orang muslim bahwa mereka adalah golongan muslim, bahwa mereka adalah bersama-sama kaum muslimin. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi jika mereka kembali, orang-orang yang munafik ini kembali pada kelompoknya, kepada golongannya, mereka mengatakan inna nahnu mustahzi'un, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok mereka. Itulah sikap, itulah karakter, itulah kepribadian daripada orang-orang munafik. Di hadapan orang-orang mukmin, mereka mengatakan inna mu'minun,
Inna muslimun, kami adalah orang muslim, kami adalah orang mukmin. Tetapi kalau mereka sudah kembali kepada golongan mereka, mereka mengatakan ucapan kami itu hanya main-main saja. Ucapan kami itu hanya untuk mengejek saja. Sesungguhnya kami bersama kalian, hai orang-orang kafir. Maka terhadap mereka, orang-orang munafik ini, mereka perangi. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang munafik di Madinah yang melanggar perjanjian, yang memusuhi Islam dari dalam, mereka diberi hukuman oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang diusir, ada yang dibunuh, gitu kan? Ada yang dibunuh. Karena apa? Karena pembangkangan, karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian yang ada, yang telah disepakati. Waghlud alaihim, uhlud, artinya keraslah, tegaslah kepada mereka, jangan kasih ampun. Kalau mereka sudah berjanji dan berkhianat atas perjanjian itu. Wa ma'wahum jahannam, dan ketahuilah sesungguhnya tempat orang-orang kafir dan orang munafik itu adalah jahanam. Ma'wa itu artinya tempat kembali. Wa bi'sal masir, dan sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Demikian Bapak Ibu muliakan dari sisi makna pesan ayat yang sederhana yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu muliakan tentang pesan surah At-Tahrim ayat 9. Mari kita lihat makna perkataannya. Ya ayyuha, artinya wah. An-Nabi berarti Nabi. Jahid, perangilah, berjihadlah, lawanlah. Al-kufar itu artinya orang-orang kafir. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Waghlud alaihim, dan keraslah kepada mereka. Tegaslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itu dari sisi mana perkata. Mari kita lihat Bapak Ibu. Tuh. Tadi disebut ada neraka jahanam. Neraka jahanam. Nah, neraka jahanam itu salah satu di antara 7 daripada nama-nama neraka yang ada, Bapak Ibu ya. Apa ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu ya kan? Nama neraka dan untuk siapa mereka itu. Ini dia. Pertama, neraka jahanam. Neraka jahanam adalah tempat kembali bagi mereka yang melakukan dosa besar. Neraka dengan tingkat paling tinggi ini dikatakan sebagai dasar sangat dalam dengan keadaan yang gelap dan gulita. Selain pelaku dosa besar, penghuni neraka jahanam adalah orang-orang durhaka kepada Allah. Kelompok orang munafik suka mengikuti langkah-langkah setan hingga pelit berisiko masuk mereka ke dalam neraka jahanam. Itu neraka jahanam. Yang kedua, dalam Al-Quran kalla innaha ladha. Ada nama neraka namanya ladha. Ladha dijelaskan sebagai neraka dengan api yang berkobar-kobar dengan hebat dan menyala-nyala. Neraka tingkat kedua ini disiapkan bagi yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW dan enggan untuk bersedekah. Itulah neraka ladha namanya. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Selanjutnya, yang ketiga, neraka hutamah. Wa ma adraka ma hutamah? Narullahil muqaddah, gitu. Itu neraka hutamah. Penghuni neraka hutamah ini akan mengalami kehancuran. Jenis penghuni neraka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat, mencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Bapak Ibu, sedikit ingin saya coba dalami sedikit. Apa bedanya humazah dan lumazah? Ada pembeda antara humazah dan lumazah. Dia mengatakan humazah itu mengejek orang dengan ucapan.
Kalau lumazah mengejek orang tapi dengan gerakan. Ya Bapak Ibu ya. Ya, ada orang ketemu orang lain, bibirnya melet. Nah, itu kan. Bibirnya melet. Ada orang ketemu orang lain, apa itu? Tiba-tiba mulutnya monyong. Gitu kan. Matanya sinis. Mukanya masam. Gitu kan? Sama apa namanya, gesture, gerak tubuh yang ya intinya menghina. Itulah lumazah. Kalau lumazah dengan umpatan kata-kata, hinaan dengan kata-kata. Tetapi lumazah adalah hinaan, celaan dengan apa? Dengan gerakan, dengan sikap, dengan gesture, gaya tubuh, bahasa tubuh yang menyakiti hati orang. Itulah lumazah. Nah, mereka ini diancam di dalam ayat ini dengan akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Disebut gitu ya di dalam ayat tersebut, ayat Al-Humazah, penghuni neraka hutomah akan mengalami kehancuran. Jenis penghuni neraka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, enggan bersedekah, dan perhitungan orang yang bakhil di dalam pada hartanya untuk berbagi dengan orang lain. Itu neraka hutomah. Kalau dijelaskan di dalam surat Al-Humazah, allati tattali'u 'alal afidah, yang apinya itu terus menyala dan menyambar sampai ke dalam hati, sampai ke hati. Subhanallah. Hancur tubuhnya, hancur badannya, kulitnya, lalu kemudian kembali lagi tubuhnya itu utuh, menyatu kembali. Agar apa? Berulang-ulang hancur kembali lagi, hancur kembali lagi. Linudziqahum ba'dalladzi amilu, agar kami rasakan kepada mereka, kami timpakan kepada mereka supaya mereka merasakan pedihnya azab itu. Ulama nadijat juluduhum badalna juludan ghairah liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka itu lepuh, setiap kali kulit mereka itu hancur. Maka kalau kulitnya hancur, Bapak muliakan, ada kulit tingkat pelapis ketiga. Sesungguhnya inilah kulit perasa. Yang kita merasakan sakit, pedih, perihnya, kulit ini sesungguhnya ada pada lapisan ketiga sebagai kulit perasa. Ketika itu hancur, maka Allah kembalikan kulit itu agar manusia merasakan perih dan pedihnya azab itu. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab itu. Itulah bentuk-bentuk azab Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti. Nauzubillah min dzalik. Ada yang keempat namanya neraka sa'ir. Neraka sa'ir terambil dari kata sin, ain, dan ra, yang artinya sesuatu yang menyala dan berkobar-kobar. Neraka ini adalah peringatan, sebagai peringatan Allah SWT untuk manusia yang tidak bayar zakat, tidak membayar, namun lebih sedikit dari yang seharusnya, menipu orang. Na'udzubillah min dzalik. Kelompok lain penghuni neraka sa'ir adalah yang memakan harta anak yatim, mendustakan hari kiamat, menentang dakwah Nabi dan Rasul, memakan harta yang bukan haknya. Semoga kita semuanya terhindar, terjaga, terpelihara dari sifat-sifat yang buruk di atas tadi. Terus, neraka Saqar, wa ma adraka ma Saqar, la tubqi wa la tadhar. Begitu di dalam surat Al-Mudaththir. Di dalam firman-Nya Allah menjelaskan Saqar adalah neraka yang panas membakar. Calon penghuni ini adalah orang-orang yang sombong dan mendustakan Al-Quran. Tidak pernah salat, enggan membayar zakat, enggan memberi makan orang-orang miskin. Tahaduna ala ta'amil miskin. Kalian enggan untuk berbagi dengan orang-orang miskin dalam keadaan engkau mampu untuk berbagi dengan mereka. Yang keenam, neraka Jahim. Jahim artinya tempat yang sangat panas. Neraka ini dijelaskan sebagai tempat dengan api yang besar di seluruh jurang dan lubang, sehingga tak heran terasa sangat panas di dalamnya. Neraka ini diperuntukkan bagi pendusta ayat-ayat Allah, mendurhakainya, dan lupa urusan akhirat karena sibuk dengan urusan duniawi. Kebenaran Jahim, sebagaimana dalam surat Al-Hajj,
walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Neraka wil. Penghuni neraka wil adalah mereka yang lalai dalam salat. Dalam surah Al-Ma'un. Itu terlena urusan duniawi dan mengabaikan panggilannya Allah SWT. Kelompok lain yang biasa menghuninya adalah pelaku riya dan curang. Persis di dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang salat. Orang yang salatnya tidak melanggengkannya, lalai terhadap salatnya, tidak melaksanakannya, enggan untuk mendirikannya, atau orang-orang yang tidak memperhatikan syarat dan rukun salat. Itulah di antara penghuni wail. Ada lagi alladzina hum yuraun, orang-orang yang ketika dia berbuat baik tetapi didasari dengan ria. Ria itu Bapak Ibu memuliakan terambil dari kata-kata ro'a yang artinya melihat. Sehingga kata ria berarti orang yang berbuat baik tetapi niatannya agar dilihat oleh orang lain. Ada 3 kata yang selalu diidentikan, ini satu paket. Ria, sum'ah, ujub. Sekali lagi ada ria, sum'ah, ujub. Apa itu? Na'udzubillah, kita mudah-mudahan tidak memiliki salah satu di antara 3 sifat yang buruk ini. Ria terambil dari kata ro'a, sum'ah terambil dari kata-kata sami'a, ujub dari kata-kata ajibah. Apa tadi ria? Ria dari kata ro'a berarti orang yang ketika berbuat baik, maka ia ingin dilihat oleh orang lain perbuatan baiknya itu. Sehingga jika tidak dilihat orang lain, dia enggan untuk melakukan kebaikan. Itu yang pertama, namanya ria. Riaun. Jadi jangan kalau ada orang namanya ria, jangan nuduh itu nama, itu kalau itu kan nama. Ini kalau ada beda. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu di kata-kata sami'ah. Artinya mendengar. Apa maksudnya? Orang-orang yang berbuat baik, tapi perbuatan baiknya itu ditampilkan supaya didengar orang. Supaya dikenal orang. Namanya disebut-sebut orang. Itu sum'ah. Jadi pingin nama itu dikenal. Namanya itu diagung-agungkan. Itu sum'ah. Yang pingin didengar keunggulannya, yang ingin diketahui kehebatannya, itu sum'ah. Lalu yang ketiga, ujub. Orang yang ingin perbuatan baiknya itu ingin dikagumi orang, dipuji orang. Itu dikagumi, ya ujub itu ajib kan, maksudnya ajib nih luar biasa. Jadi kita melakukan sesuatu, kita menyampaikan sesuatu dengan niatan supaya orang lain itu kagum kepada kita. Itu ujub. Kita menyampaikan sesuatu agar orang itu tahu tentang kita. Itu namanya sum'ah. Supaya didengar. Kita berbuat kebaikan agar dilihat orang. Namanya ria. 3 hal itu semuanya buruk semua, nggak ada yang baik. Dan itu adalah penyakit hati yang kadang-kadang menyelinap dalam hati kita, tidak tersadar kita melakukan itu. Karena ketiga perbuatan baik itu mengharap orang lain memuji kita, orang lain mengagumi kita, orang lain ingin mengingat-ingat kita. Harapan kita seperti itu. Maka kata Allah, ini termasuk orang yang menuhankan selain diri. Itulah mengapa orang yang melakukan 3 perbuatan tadi disebut telah melakukan asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Karena amalannya, kebaikannya ditujukan bukan kepada Allah, tapi kepada orang. Niatnya kepada orang. Wah, itu pelan-pelan tapi membahayakan. Alhamdulillah. Jadi orang pelaku-pelaku seperti ini disebutnya telah melakukan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar. Khafi itu samar, makanya Bapak Ibu kalau lagi baca Quran samar-samar namanya ikhfa. Khafi. Karena harap dia telah melakukan kesyirikan.
A'adzanallahu min hadhihi sifat. Semoga Allah menjaga kita dari sifat buruk ini semua. Baik, itu wail. Jadi ada 7 tingkatan. Nah, yang lalu ya Bapak Ibu muliakan. Pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan bahwa kalau kita membaca wirid setelah sholat itu, Allahumma ajirni minan nar, ajirni minan nar, sebanyak 7 kali, rupanya ini ada isyarat agar kita terhindar dari 7 macam neraka. Ya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu Rasulullah menganjurkan sebenarnya 7 kali ketika kita usai sholat. Sholat 5 waktu. Seperti itu Bapak Ibu yang muliakan. Baik. Selesai kita memahami nama-nama neraka tadi. Kita kembali kepada ayat tadi. Coba kita perhatikan makna, jenis, dan uraian kata-katanya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah selesai ini menuliskannya. Tapi tidak mengapa, coba kita cocokkan kalau di antara Bapak Ibu ada yang sudah selesai. Yaitu artinya wahai. Ya, jenisnya huruf. Uraian ini namanya huruf nida. Huruf nida. Artinya huruf panggilan. Ayu itu apa aslinya? Apa? Ini isim. Ya, isim. Istifham. Istifham itu kata tanya. Ha itu artinya hai aslinya. Hai, ya. Itu huruf, namanya hurufnya huruf tambih. An-Nabi itu tentu saja artinya Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu kemudian ini adalah isim. Ini isimnya namanya isim mufrad. Mufrad. Mufrad berarti tunggal. Sebab zamannya Nabi itu anbiya. Zamannya Nabi adalah anbiya. Gitu ya. Terus jahid. Jahid. Jahid itu fil apa? Fil amr. Gitu ya. Jahid itu fil amr. Fil madinya apa? Fil madinya adalah jahada. Ya, jahada. Jahada artinya bersungguh-sungguh. Gitu ya. Jahada bisa sungguh-sungguh macam-macam. Termasuk orang bersungguh-sungguh di dalam menegakkan kalimat Allah juga namanya jihad. Gitu ya. Orang bersungguh-sungguh di dalam ibadah namanya mujahadah. Orang bersungguh-sungguh mengeluarkan segala kemampuan, pikiran, gagasannya, ide-idenya dalam agama namanya ijtihad. Itu semua dari kata-kata jahadah tadi. Namanya dari satu kata, jahad. Jadi begitu luas, begitu banyak makna derivasi perubahan-perubahan terambil dari kata yang artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam berjuang, sungguh-sungguh dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam berpikir, sungguh-sungguh dalam ibadah, semuanya terambil dari kata dasar yang sama, yaitu juhdun. Juhdun, kesungguhan. Tetapi dalam konteks yang berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jahid artinya di sini artinya perangilah. Ini fiil, fiilnya fiil amr. Al-kufar itu artinya orang-orang kafir. Ini isim, isim
isim, dan ini namanya jamak taksir. Wa itu artinya dan. Lalu huruf ini, hurufnya namanya huruf ataf. Ya, lanjut. Al-munafikin ini orang munafik. Ini isim tentu saja. Nah, ini jamak juga, tapi namanya jamak muzakkar salim. Jadi Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang ujungnya isim, yang ujungnya un, in, itu berarti jamaknya jamak muzakkar salim. Ya. Wa ini dan artinya dan ini maksudnya huruf, dan ini adalah huruf ataf. Lanjutkan. Ughluz itu artinya keras, keraslah. Bisa juga tegaslah. Ini fiil, Bapak Ibu, kata kerja nih, fiilnya fiil amar. Ya, waghluz alaihim, ala atas atau kepada. Atas atau kepada. Ini huruf. Utamanya huruf jar. Gitu ya. Terus alaihim, ini mereka. Ini domir namanya. Oh, isim dulu, mohon maaf. Isim. Isimnya isim domir. Wa dan. Ya. Bisa dan, bisa sedangkan. Kalau dan namanya huruf ataf, kalau sedangkan namanya huruf hal. Dua-duanya huruf, Bapak Ibu. Huruf. Jadi kalau dan artinya ini maksudnya adalah huruf ataf, kalau sedangkan itu namanya huruf hal. Ma'wa artinya tempat tinggal atau tempat kembali. Kembali. Ma'wa kembali. Ini isim. Isim apa? Namanya isim makan. Ya. Isim makan. Hum artinya mereka. Ini isim. Isimnya isim apa? Namanya isim dhamir. Jahannam artinya jahanam. Itu. Ini isim. Nah, karena dia nama khusus, suatu nama khusus, yaitu namanya dalam bahasa Arab namanya alam. Tapi nggak ada yang panjang, pendek. Alamun. Jangan alam. Kalau alam itu nanti alam dunia, alam akhirat. Baik. Terus wa ma'wahum jahannam, gitu ya. Wa ma'wahum jahannam. Artinya wanya tempat. Gitu ya. Kayak tadi tuh. Wanya tempat. Wanya itu wa'atof. Wanya wa'atof. Dan ini huruf, ini atof. Bisa, ternyata bisa itu, kalau artinya ya, artinya seburuk-buruk. Bisa syarabu wasa'at murtafaqa, bisa dhalimina badala, bisa rifil marfu. Gitu ya. Bisa al-fusuku ba'dal iman. Bi'salismil fusuk ba'dal iman. Ini fi'il Bapak Ibu. Fi'ilnya fi'il madhi. Al-masir itu artinya tempat kembali. Sama dengan ma'wa tuh.
Ini isim ini namanya isim makan. Oh, tadi udah isimnya makanan. Gitu. Itulah Bapak Ibu yang muliakan. Jadi dari uraian masing-masing kata pada surah At-Tahrim ayat ke-9. Baik, Bapak Ibu muliakan, sebelum kita lanjut kepada ikhtisar daripada surah dalam Al-Qur'an, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan dari Bapak Ibu kalau ada. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan Bu Yuni Marni, sudah nyampe. Baru nyampe maghrib tadi Bu. Alhamdulillah doa bersama sehat baru nyampe tadi. Monggo, ini Marni, silakan. Saya mendengarkan aja dulu, cuma mengucapkan saya insya Allah berkat doa saya lancar di jalan, itu aja. Baru pulang umroh Ustadz, rupanya baru pulang. Amin. Ya ngabarin itu aja, mudah-mudahan lancar di jalan. Amin. Alhamdulillah Pak, kata membaca Al-Quran saya bisa-bisanya di sana. Oh, alhamdulillah. Iya, itu. Ya. Bisa. Sudah kembali ke Indonesia? Udah baru maghrib tadi nyampe di rumah Pak Ustadz. Masya Allah, langsung ikut kajian ya, Mas. Alhamdulillah. 12 hari, alhamdulillah. Sebisa-bisanya baca Al-Quran tertatih-tatih, insya Allah khatam di sana. Masya Allah, barakallahu fiik, mudah-mudahan itu dan kita insya Allah bisa dimampukan oleh Allah beri kemudahan. Amin, semuanya itu diterima seluruh amalannya dan kita semuanya Bapak yang Berkat doa Pak Ustadz, mudah-mudahan doa selalu ilmu Pak Ustadz bisa saya bisa mengamalkan pelan-pelan. Saya pengen belajar bahasa Arab yang benar-benar Arab Al-Quran nih Pak Ustadz. Mohon doanya. Insyaallah Allah mudahkan jalan bagi Bunda Yuni dan seluruh jamaah yang kami muliakan. Dimampukan untuk senantiasa bisa menekuni, bisa mengamalkan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bunda, mudah-mudahan sehat dan lebih giat lagi dengan semangat baru. Sudah kalau kita ke Mekah ini seakan-akan kita dicas ulang ya semangat kita beribadah ya. Itu alat kita untuk lebih amin. Seperti itu. Baik Bunda, makasih doanya dan sebenarnya doa kami kepada untuk Bunda, keluarga dan Bapak semuanya nanti akan dimudahkan Allah dengan keberkahan, kebaikan dan keteguhan untuk iman dan Islam kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Silakan yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak kita masuki. Mohon maaf. Itu Al-Anfal ya. Al-Anfal ya kemarin itu. Surah Al-Anfal ya kita lihat ya surah Al-Anfal. Karena kemarin itu kalau nggak salah surah Al-A'raf ya Bu. Al-A'raf iya betul. Al-A'raf ya. Ustaz mohon maaf saya sinyalnya nggak ada jadi kabelnya hilang. Oh gitu. Hujan soalnya. Kali lagi ngumpet yang bukan ya. Tadi kelihatan tiba-tiba menghilang hujan. Baik Bapak Ibu, saya ingin kasih beberapa poin yang saya anggap penting berkaitan dengan surah Al-Anfal ini. Surah Al-Anfal ini. Baik, surah ini namanya surah Al-Anfal. Jadi Al-Anfal maknanya adalah harta rampasan. Al-Anfal artinya harta rampasan. Nanti kita jelaskan kenapa disebut Al-Anfal ya. Apa sebab nuzulnya daripada surat ini tuh. Baik. Kita lanjutkan. Bahwa surah Al-Anfal ini turun pada peristiwa perang Badar, Bapak Ibu.
Ya, perang Badar yaitu perang yang terjadi di tahun kedua hijrah Nabi SAW di Madinah. Tahun kedua hijriah. Itu perang Badar. Perang fenomenal. Kenapa perang fenomenal? Itu perang pertama di dalam Islam yang terjadi. Dan pasukan Islam hanya berjumlah 313 orang. Begitu menurut riwayat sebagaimana disampaikan. Ketika Nabi SAW menyuruh sahabat yang lain untuk menghitung jumlah pasukan, maka dihitung jumlah pasukannya, lalu melapor kepada Nabi bahwa jumlahnya 313. Lalu Nabi mengatakan, itulah angka di mana Talut dan pasukannya mengalahkan Jalut yang zalim. Sedangkan musuh Quraisy waktu itu jumlahnya 1000 orang. Baik. Nah, surah Al-Anfal ini turun di Madinah. Karena peristiwanya perang Badar. Perang Badarnya sendiri terjadi di Madinah. Gitu. Berarti dia adalah memang Madaniyah. Ya, karena turun di Madinah. Berapa jumlah ayatnya? Jumlah ayatnya adalah 67 ayat. Ya, 67 ayat. Sedangkan ayatnya bukan ayatnya 67. Sedangkan kalimat gitu ya yang ada di dalam surat ini, maka jumlahnya kalimat ya Bapak Ibu ya. Kata kalau bahasa kita, katanya itu jumlahnya 1631 kata. Saya ulang ya Bapak Ibu. Jumlahnya 1631 kata. Bahkan para ulama menghitung jumlah hurufnya Bapak Ibu. Subhanallah. Jumlah hurufnya dihitung oleh para ulama. Padahal masa itu nggak ada kalkulator ya. Kalkulator kan modern-modern. Yang menghitung itu orang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i menghitung huruf Al-Quran. Itu hurufnya, tadi katanya sekarang hurufnya. Padahal di zaman Imam Syafi'i nggak ada kalkulator. Ya. Tapi beliau semua hitung dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Masya Allah, luar biasa tuh ilmunya para ulama itu, kegigihannya. Kita mungkin hitung huruf Al-Fatihah saja belum sempat ya Bapak Ibu. Itu huruf Al-Fatihah ya, Al-Fatihah aja dah nanti. Boleh Bapak Ibu coba cek huruf Al-Fatihah tuh. Baik. Jumlah hurufnya surah Al-Anfal itu 5.000 ya. 5.094 huruf. Saya ulang, jumlahnya 5.094 huruf. Itu huruf yang ada di dalam surah Al-Anfal. Sekarang, apa nama lain daripada surah Al-Anfal? Ternyata Al-Anfal itu punya nama-nama lain, Bapak Ibu. Nama-nama lain. Paling tidak di sini saya temukan para ulama menyebut ada 4 nama lain daripada surat Al-Anfal. Dengan Al-Anfalnya itu sendiri berarti ada 3 nama lainnya. Yang pertama namanya suratul Qital. Qital itu artinya peperangan. Gitu ya. Karena memang di dalamnya terjadi perang. Dan itulah perang perdana di dalam Islam namanya Badar. Turun ayat ini berkaitan dengan itu, peristiwa itu, maka surat ini namanya suratul Qital. Qital artinya peperangan. Yang kedua namanya suratul Badr. Nah, kenapa disebut namanya surat Al-Badr? Karena surat ini turun karena peristiwa perang Badar. Maka namanya suratul Badr. Yang ketiga namanya suratul Furqan. Surah Al-Furqan. Mengapa disebut Al-Furqan? Karena memang di dalam surat ayat itu sendiri ada kalimat Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an. Itu adalah hari Furqan, pembeda antara hak dan batil. Yaumal Taqal Jama'an, hari bertemunya 2 pasukan besar. Pasukan Muslim dan pasukan kafir. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah nama sendiri, nama suratnya itu Al-Anfal. Kenapa? Nah, ini berkaitan dengan sebab nuzul.
Ya, sebab nuzul daripada surah Al-Anfal ini. Sebab nuzulnya apa? Jadi ketika peristiwa perang Badar telah usai, itu terjadi persengketaan, pertikaian, debat antara kaum muda dan kaum tua. Perihal apa? Tata cara pembagian harta rampasan. Jadi Bapak Ibu muliakan, harta rampasan itu ada dua di dalam Islam istilahnya. Pertama namanya ghanimah, yang kedua namanya fai. Dalam surah Hasyr ya, ma'afa Allahu ala rasulih, ma'afa fai. Nama ghanimtum. Nama ghanimtum falillahi wa rasulih. Falillahi wa rasulih. Ya. Falillahi khumusahu. Baik. Jadi nama yang kedua namanya fai. Apa bedanya fai sama ghanimah? Iya, fai sama ghanimah. Kalau ghanimah itu apa namanya harta rampasan karena adanya peperangan, na'udzubillah, itu supaya jangan sampai peperangan itu terjadi lagi ya, gitu, supaya aman hidup kita. Yang kedua apa namanya al-fai. Fai itu adalah harta rampasan yang didapat karena tidak adanya peperangan. Nah, yang muda sama yang tua nih cekcok gara-gara merebutkan harta rampasan. Maka keduanya kemudian menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Mereka menghadap Nabi, maka turunlah ayat pertama, yas'alunaka 'anil anfal, gitu. Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha waslihu dzata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya dengan harta rampasan, maka katakan kepada mereka, hai Muhammad, maksudnya harta rampasan itu milik Allah dan Rasulnya. Serakah banget milik Allah dan Rasulnya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya milik Allah dan Rasulnya itu adalah cara pembagiannya adalah menurut yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Lalu perbaikilah hubungan di antara kalian, taatilah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang itu sebab nuzulnya. Apa isi kandungan surat Al-Anfal ini, Bapak Ibu muliakan? Isi kandungan surat Al-Anfal ini pertama penjelasan tentang makna iman yang benar. Kan? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan seterusnya. Nah, di dalam ayat ini berarti menjelaskan tentang apa itu hakikat keimanan yang benar itu seperti apa. Itu ada penjelasan di situ. Yang kedua, bahwasanya kemenangan, berbicara ini tentang kemenangan di dalam perang Badar itu dan ghanimah harta rampasan yang diperoleh dari perang itu. Bala'un hasan adalah ujian dari Allah, ujian kebaikan dari sisi Allah. Kan gitu. Agar umat Islam bisa enggak bersabar, artinya agar bisa enggak umat Islam itu yang ikut berperang waktu itu bisa meluruskan niatnya bahwa perang mereka itu bukan karena harta rampasan, tapi harta perang mereka itu karena li'la'i kalimatillah sam'an wa ta'atan, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini juga berbicara tentang haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengurusi ghanimah tadi. Jadi kalau Rasulullah mendapatkan itu sebenarnya yang diwakili Rasulullah adalah orang-orang miskin, anak-anak yatim. Dan terakhir daripada penjelasan isi kandungan yang ada di dalam surah Al-Anfal ini adalah penjelasan tentang balasan orang-orang kafir
dan penegasan kepada mereka bahwa tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam, dan itulah tempat yang sesungguhnya mengintai mereka, menunggu mereka, setia untuk menyambut mereka orang-orang kafir. Na'udzubillahi. Itulah isi kandungan daripada surah Al-Anfal. Itu Bapak Ibu. Baik. Apakah ada yang ingin disampaikan, Bunda Ana? Atau ditanyakan? Silakan Ya, Bapak Ustaz. Ibu yang ingin bertanya, silakan Bu Eli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, Silakan Bu. saya Bu Eli Ustaz. Ini ininya kurang bagus, sinyalnya kedengar nggak ya Ustaz? Suaranya Dengar, hilang-hilang. kedengaran Bun, kedengaran. Bisa, bisa kedengar ya Bu Ana ya. Iya, dengar. Ini Ustaz, di dalam surat An-Anfal itu ada yang ini saya menarik di hati itu ya. Di surat 28 itu kan dikatakan wa'lamu, itu banyak terdapat di dalam surat seperti surat At-Tahabun, surat Al-Munafiqun. Itu maksudnya fitnah di situ apa Ustaz? Di surah 28 An-Anfal itu. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, di dalam Al-Quran kata fitnah itu maknanya banyak ya. Di Al-Quran fitnah itu banyak. Fitnah itu ujian, fitnah itu azab, begitu ya. Jadi kata-kata fitnah yang ada di dalam Al-Quran itu bisa maknanya itu ujian, cobaan, dan bisa adab. Maka ayat ke-28 di dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallaha indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah sama bisa ujian bagi kalian, cobaan bagi kalian, begitu. Tapi bisa juga begitu, datangnya harta itu bagi seseorang justru ketika diuji dengan harta yang sedikit dia bisa bersabar, tapi begitu diuji dengan harta yang banyak ternyata dia kufur kepada Allah. Maka datangnya harta yang banyak bagi seorang seperti ini sesungguhnya adalah tidak dirasakan, sesungguhnya itulah adab baginya. Bukankah Bapak Ibu mengenal adanya istidraj? Apa istidraj itu? Ngulur. Diulur-ulur. Ya, mengulur. Sepertinya dia dapat kenikmatan yang besar luar biasa. Tapi sesungguhnya itu cara Allah untuk lebih besar memberikan adabnya kepada dia. Kesengsaraannya untuk dia. Dengan adab yang berlipat ganda. Karena kebaikan, karena harta yang dititipkan kepadanya. Dan dia khianat di dalam menjaganya. Jadi fitnah kalau menurut saya sih pada ayat 28 ini ujian. Ya, ujian bagi kalian. Adanya harta, adanya anak, bisakah mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah yang lebih baik? Ataukah adanya harta dan anak-anak justru menjadikan kita lupa, lalai, dan lengah dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu pun, Pak. Ya, makasih Ustaz. Gimana Bapak Ibu yang lain? Bro. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik. Jika tidak ada, kita akan lalui ini dengan terakhir doa ya, zikir dan Iya, doa. doa. Kemarin terakhir yang Sekarang mana? 22, Ustaz. 32 ya? 22. ya? Iya. Baik, Bapak Ibu yang muliakan, mari. Ini nomor 22 kalau Bapak Ibu perhatikan di situ.
Ya, nah ini dia dua-dua nih. Ini doa-doa pilihannya. Ini yang pendek, bunyinya Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku itu serta sayangilah Pak Ustadz, keduanya. screen-nya nggak kelihatan Pak Ustadz. Nggak kelihatan screen-nya. Ya, Bapak Ibu yang lain? Kelihatan sih. Kelihatan, Bu. Mungkin dimatikan dulu. Bu. Kelihatan. Kelihatan. Yang itu biasanya ada gangguan Sinyal saya aja nggak ada gambar. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu kalau ini dicoba, mohon maaf, keluar nanti masuk lagi, Bu. Biasanya begitu percobaannya. Gitu ya. Nah, kecuali kalau yang lainnya nggak ada semua, berarti mungkin di sayanya kali ya gitu ya. Nah, tapi karena ternyata Bapak Ibu yang lain sudah menemukan ada tulisannya, mungkin barangkali ada kendala sinyal di tempatnya sebagian Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah keduanya, warhamhuma, sayangilah keduanya, kama, sebagaimana, Rabbayani, keduanya mendidikku, saghiran, ketika aku kecil. Apa ya? Kata Robbinya itu nggak dibaca panjang ya, nggak Robbik firli, ya, tadi Robbik firli, Robbik firli, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa selamat ya, Bapak ya, doa selamat ya. Nah, kita kan sering baca nih, Bapak. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, aku bermohon kepadamu keselamatan dalam beragama, ya, kebaikan di dalam jasad, dalam badanku, di badanku, jasad, afiah. Afiah itu lebih daripada sehat, Bapak Ibu. Afiah tuh, tapi yang umum ada sehat ya. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Bertambahnya ilmu dan keberkahan, wa barakatan fil rizki, keberkahan rizki. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Diterimanya taubat sebelum kematian, gitu ya.
Speakernya Ustadz ketutup Ustadz. Dan ampunan setelah kematian. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf sekali. Saya dapat informasi ini, saya lagi di besar arena ini. Iya. MTQ dan diundang ini rapat Dewan Hakim ya. Jadi Ya udah nggak apa-apa Ustadz. maaf ya. Iya nggak apa-apa. Pak Musa Ilmi ini diundang segera. Harus kumpul ya Mas. Iya. Jadi nanti insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, cukupkan Pak Ustadz. Iya baik. Baik Ustadz, ditutup dengan doa. Mohon maaf Ustadz. Baik. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdika. bihamdika asyhadu alla Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Makasih Ustadz. Ketemu Ustadz. Makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Jaga kesehatan Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Izin live Terima ya. kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa minggu depan. Sehat Waalaikumsalam. selalu.